your last chance. Now get out of my way. Hai semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini gue akan membahas alur sebuah film series yang baru saja dirilis di platform streaming Disney Plus yang berjudul Loki. Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur cerita Loki episode pertama. Film ini dimulai dengan memperlihatkan flashback kota New York pada tahun 2012, yang dimana ini adalah timeline saat Avengers pertama kali dibentuk. Scene kemudian berganti ke adegan film Avengers Endgame, di mana Loki menggunakan Tesseract-nya untuk kabur. Dan akhirnya dengan series ini kita akhirnya tahu kemana Loki kabur. Dan ternyata Loki kabur dengan membawa Tesseract-nya ke gurun Gobi di Mongolia. Dan di sini juga terlihat bukan di tahun 2012 lagi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang sekelompok orang dari dalam portal dan menangkap Loki. Dan sekelompok orang ini memanggil Loki sebagai varian. Orang-orang ini kemudian membawa Loki dan mereset waktu di gurun Gobi. Loki dibawa ke sebuah gedung bernama TVA. TVA sendiri terbentuk saat ada perang multiverse yang besar dan hampir menghancurkan seluruh alam semesta. Tapi setelah muncul 3 penjaga waktu, mereka memutuskan untuk menyatukan multiverse di waktu yang sama, yang disebut garis waktu sakral. Dan 3 penjaga waktu ini menjaga semua timeline di waktu yang bersamaan. Tapi kadang orang bisa melenceng dari waktu dan membuat waktu di satu timeline berubah. Dan perubahan ini disebut sebagai Nexus atau kerusakan pada timeline. Dan 3 penjaga waktu pun membangun TVA ini untuk para pekerjanya yang disebut sebagai Minutemen untuk menjaga timeline atau waktu dan memperbaiki setiap timeline yang rusak. Dan ternyata dengan Loki kabur membawa Tesseract dari tahun 2012 telah menciptakan Nexus dan para Minutemen pun menangkap Loki untuk di-reset. Loki kemudian mencoba menyalahkan Avengers karena para Avengers juga menerobos waktu. Tapi pengadilan mengatakan para Avengers tidak bersalah. Karena dimana saat Avengers menerobos waktu dan mencari 5 Infinity Stone memang harus terjadi dan tidak ada kerusakan pada timeline. Dimana kerusakannya sendiri diciptakan oleh Loki yang kabur. Di gedung ini juga, Loki beberapa kali mencoba untuk kabur dengan kekuatannya. Tetapi di TVA ini, kekuatan Loki tidak berfungsi. Dan Loki juga dipasangkan semacam alat di lehernya. Sehingga jika dia lari, para Minutemen akan dengan mudah mengembalikan Loki di posisi semula. Adegan berganti di tahun 1549 di sebuah provinsi di Prancis dan memperlihatkan seorang pria yang bernama Agen Mobius yang sedang melihat salah satu Minuteman yang sudah tewas. Agen Mobius bertanya kepada seorang gadis kecil yang tiba-tiba muncul, siapa yang telah membunuh Minuteman ini? Dan gadis itu pun menunjuk ke sebuah kaca yang terdapat sebuah lukisan iblis. Tiba-tiba salah satu Minuteman muncul dari portal dan memberikan berkas-berkas dari Loki yang sudah ditangkap. Adegan kembali ke TVA. Pengadilan pun memutuskan untuk mereset Loki karena Loki terbukti bersalah. Tetapi kemudian Agen Mobius memutuskan untuk membawa Loki dan membatalkan peresetan itu. Agen Mobius pun membawa Loki ke kantornya dan memperlihatkan Loki betapa majunya teknologi di TVA ini. Agen Mobius bertanya kepada Loki, kenapa dia mau menguasai Asgard dan bumi lalu membunuh orang-orang? Sebenarnya apa motivasi Loki? Loki pun menjawab karena dia adalah dewa. Agen Mobius juga memperlihatkan kejadian-kejadian terbesar di hidup Loki di layar, termasuk kejadian di mana Loki pernah membunuh Phil Coulson. Sebelumnya Loki sempat mengira kalau TVA ini adalah semacam ilusi, tapi setelah Agen Mobius memperlihatkan kejadian di mana ibu Loki terbunuh di film Thor: The Dark World, hal ini membuat Loki sedikit percaya, di mana Loki di sini adalah Loki versi 2012 dan kejadian ibunya terbunuh itu berada di masa depan atau setelah kejadian di film The Avengers, di mana Loki berada. Kemudian Minutemen datang dan memanggil Agen Mobius untuk bicara dan meninggalkan Loki di ruangan. Minutemen berdebat dengan Mobius kenapa dia tidak setuju kalau Loki di-reset. Dan Mobius menjawab mungkin ini adalah kesempatan kita. Di sini kita masih belum tahu apa kesempatan yang dimaksud Agen Mobius ini. Saat Agen Mobius kembali ke ruangan, Loki pun sudah kabur menggunakan alat pengontrol yang digunakan untuk mengontrol alat di lehernya. Agen Mobius yakin Loki masih di sekitar TVA ini dan langsung mencarinya. Loki menemui orang yang menyimpan Tesseract untuk mengambilnya kembali. Tapi di sini Loki tidak hanya menemukan Tesseract, tapi dia juga menemukan banyak Infinity Stone dan langsung sadar bahwa TVA ini adalah tempat yang luar biasa hebatnya. Di mana di sini Infinity Stone hanya untuk mengganjal kertas dan Tesseract juga tidak berfungsi di sini.
Karena hal itu, Loki memutuskan untuk kembali ke ruangan agen Mobius dan melihat kejadian-kejadian di masa depan yang belum diketahui oleh Loki. Di sini Loki menangis karena melihat kejadian di mana ibu Loki meninggal, ternyata karena dirinya. Di mana Loki salah menyuruh ibunya untuk lewat tangga sebelah kanan, yang seharusnya lewat sebelah kiri. Loki juga bertambah sedih lagi ketika mengetahui kalau ayahnya akan meninggal, dan sebenarnya ayah Loki sayang terhadap Loki, tidak hanya dengan Thor. Loki juga melihat dirinya dan Thor yang sudah tidak saling membunuh. Dan cuplikan diakhiri dengan Loki yang melihat kematiannya sendiri yang berada di tangan Thanos. Tapi di sini Loki mulai tertawa karena mungkin kematiannya disebabkan karena tujuan yang mulia. Salah satu Minuteman datang menemui Loki, tapi Loki berhasil melepas alat yang ada di lehernya dan memasangkannya di leher Minuteman dan memainkan alatnya lalu menghilangkan si Minuteman. Tidak lama kemudian, agen Mobius datang menemui Loki. Dan dia mengatakan bahwa dia sebenarnya terpaksa harus membunuh orang, karena hal itu adalah bagian dari trik sihirnya, karena dia adalah seorang dewa pembohong. Loki berpikir dengan membunuh, orang-orang merasa takut dan lemah. Loki di sini juga sadar bahwa dia adalah seorang penjahat atau villain. Tapi agen Mobius tidak menganggap Loki sebagai villain. Agen Mobius menawarkan sebuah tugas mulia dan menyuruh Loki untuk menyerang iblis yang membunuh Minuteman di adegan awal tadi. Dan agen Mobius juga mengatakan iblis itu adalah Loki versi lain dari timeline yang berbeda, dan ia juga merusak timeline, dan menyuruh Loki untuk melawannya dengan kekuatan sihirnya. Episode pertama diakhiri dengan Loki versi iblis yang membakar para Minutemen yang berada di Salina, Oklahoma di tahun 1858. Episode 1 pun berakhir. Dan itulah alur cerita Loki episode pertama. Dan nantikan juga episode-episode selanjutnya di channel ini. Sekian dan terima kasih.